Previously on the 100. Meet Legis 4. Inmates past this point. Impossible. Why? Leverage. Down your weapons or we pull the plug. Prisoners are still here. This is an army. Can you rig it so we can kill them remotely? Pulling the plug from the ground is not an option. Someone has to stay. I'm staying too. Bellamy? Clark knew you would come. Colonel, we have 5 more hostiles. What did I tell you would happen if you lied to me? You are the enemy of one crew. Choose. In the fight, save your life. Bring in the next combatant. Each of you have committed crimes against one crew. Win. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 5 episode 4 berjudul Pandora Box. Pahlawan kita dipaksa untuk mengandalkan bantuan para tentara yang berbahaya di lembah dangkal untuk menyelamatkan sebagian dari mereka sendiri dengan hasil yang mengejutkan. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dimulai di dalam bunker saat Marcus King dan 3 petarung lainnya bersiap untuk bertarung sampai mati. Gaia memberikan pidato di mana 4 petarung tersebut telah melakukan kejahatan terhadap One Crew. Oleh karena itu, mereka dianggap musuh dan juga pengkhianat One Crew, pengkhianat bagi kekuatan, persatuan dan juga kehormatan. Tapi hari ini setiap dari mereka akan diberi kesempatan untuk sekali lagi dipanggil sebagai saudara atau saudari. Namun mereka harus bertahan hidup. Satu-satunya aturan di arena pertarungan adalah menjadi yang terakhir. Seperti biasa saat mereka mengundang kematian ke tempat itu, mereka menghormatinya dari semua untuk mereka semua, dan Gaia mengatakan jadilah yang terakhir. Saat pertarungan dimulai, masing-masing petarung mengambil senjata, Ken mengambil perisai dan mulai bertarung. Tak lama hanya Marcus dan 1 pejuang lain yang tersisa. Jackson mendekati Miller ketika dengan panik bertanya di mana Abby berada. Sementara itu, Abby sedang menggedor-gedor pintu sel penjara. Abby berteriak bahwa King tidak pantas mati. Dia memohon kepada para penjaga untuk memberitahu Octavia bahwa Abby lah pelakunya. King masih terus bertarung di arena pertarungan. Lawannya menjatuhkan King dan menebas punggungnya. Dia berbalik ke arah kerumunan dan berteriak penuh kemenangan. Tepat saat lawannya akan memberikan pukulan terakhir, King dengan cepat menebas kakinya dan membunuhnya. Marcus King telah mencuri obat dari One Crew. Itu merupakan kejahatan terhadap kaum One Crew, tapi kini dialah yang terakhir. Gaia kemudian bertanya kepada Blood Reyna apakah King telah mendapat kebebasannya. Tapi Blood Reyna menjawab tidak dan King akan bertarung lagi besok. Sementara itu di lembah dangkal, Bellamy, McCreary dan Diyoza mendengarkan Shaw berbicara melalui talkie-walkie. Dia memberitahu Diyoza entah bagaimana Bellamy dan kawan-kawan memblokir akses jarak jauh ke ruang cryo dan pod dan mereka tidak bisa membangunkan siapapun. Bellamy bertanya apakah dia mendapatkan perhatiannya sekarang. Diyoza tidak tahu bagaimana Bellamy bisa sampai ke pesawatnya. Dia mengancam jika sesuatu terjadi pada orang-orangnya,
Bellamy langsung menyela. Dia memastikan tidak akan terjadi apa-apa terhadap orang-orangnya selama mereka bisa membuat kesepakatan. Diyoza bertanya kepada Bellamy apa yang dia inginkan. Bellamy membutuhkan bantuan Diyoza untuk membuka sebuah bunker. Karena dia adalah penambang, Bellamy tahu itu seharusnya tidak akan menjadi masalah bagi Diyoza dan orang-orangnya. Jika Diyoza melakukan itu, Bellamy akan membebaskan orang-orangnya dan kemudian mereka akan membagi lembah itu di tengah-tengah. Senang atau tidaknya itu tergantung pada Diyoza, dan Bellamy merasa mereka bisa menemukan cara agar mereka tetap hidup. Kemudian Bellamy menemui Clark yang sedang ditahan. Mereka berpelukan. Clark sangat bahagia karena Bellamy benar-benar kembali. Bellamy memberitahu Clark bahwa Maddie aman berada di hutan bersama dengan yang lain. Diyoza tidak akan mencarinya selama mereka dalam kendali. Bellamy juga memberitahunya bahwa semua teman-temannya selamat karena Clark telah menyelamatkan mereka semua. Kemudian Clark bertanya kenapa Diyoza melepaskannya. Itu karena mereka telah membuat kesepakatan dan Diyoza sepakat untuk membuka bunker. Di kapal Elegiac, Murphy memberitahu Riven bahwa tahanan masih tertidur. Tapi Riven sudah memperingatkan Murphy bahwa dia tidak perlu ke sana dan meminta untuk menjaga dirinya sendiri. Kapsul para tahanan yang masih tertidur berwarna hijau, seperti yang dibilang Monty bahwa hijau itu bagus, sedangkan kapsul kosong tempat para awak tidur berwarna merah. Lagi pula itu bisa ditangani, satu-satunya cara untuk membangunkan tahanan adalah Riven sendiri. Saat Murphy berkeliaran tanpa tujuan, Riven berusaha mencari tahu dengan siapa yang sedang mereka hadapi. Kemudian Riven membuka profil Diyoza. Dia pernah bertugas di Navy SEAL atau Angkatan Laut dan dia diberikan tanda jasa 3 kali. Diyoza menjadi teroris kampanye pengeboman dan pembunuhan. Pada saat penangkapannya, dia adalah kriminal yang paling dicari di dunia. Bellamy memanggil Riven melalui radio. Bellamy memberitahunya bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan orang dari pesawat itu. Dan sekarang mereka menggunakan saluran terbuka, jadi Diyoza bisa mendengarkan setiap pembicaraan. Jika ada yang mencoba membahayakan keamanan Riven dan melakukan sesuatu tanpa kesepakatan terlebih dahulu, dan jika Riven tidak mendengar kabar dari Bellamy setiap jamnya, Bellamy meminta agar Riven mencabut kabel para tahanan. Bellamy juga memberitahu Riven bahwa ada seseorang yang ingin mengucapkan salam. Clark menyapa Riven dan juga Murphy. Mereka berdua terkejut karena Clark masih hidup. Clark senang bisa mendengarkan suara mereka berdua. Clark meminta Riven dan Murphy berhati-hati di atas sana dan mereka akan berbicara lagi setelah semuanya berakhir. Sebelum menutup radionya, Riven berterima kasih karena sudah menyelamatkan mereka semua. Diyoza dan krunya bersiap untuk pergi ke sebuah bunker. Shaw sengaja mendengarkan pembicaraan Diyoza dan McCrary bahwa ibu Clark ada di bunker dan dia adalah seorang dokter. Dia berencana untuk menangkap Abby dan membunuh si penyandra, lalu mereka pulang dan temukan obatnya. Kapal Gagarin kemudian lepas landas untuk menuju ke bunker. Di bunker, Octavia dan Indra mendekati Kin. Octavia tahu bahwa Kin tidak mencuri obat itu. Octavia meminta agar Kin mengatakan yang sebenarnya, maka dia akan membebaskannya. Octavia datang untuk memberinya kesempatan kedua. Kin mengakui bahwa Octavia membuat semua orang tetap bersama dan dia tahu Wonkru itu kuat. Tapi mereka bisa saja menghancurkan diri mereka saat masa-masa kelam. Octavia kesal, dia meminta untuk tidak membicarakan itu atau Octavia akan mengirimnya untuk mati bahkan jika Kin mengatakan yang sebenarnya. Namun Kin menegaskan bahwa dia tidak akan bertarung lagi. Setelah itu Indra membawa Kin untuk menemui Abby yang juga dikurung. Indra mengatakan bahwa Kin menang sehari sebelumnya dan Indra telah memastikan Kin akan melawan yang lemah untuk kali ini, tetapi Kin menolak untuk bertarung. Kemudian Abby mengaku bahwa dia yang telah mencuri obat karena dia kecanduan. Tapi Indra tidak percaya dan memberitahu Abby bahwa sebelumnya Kin tahu Abby akan berbohong untuk menyelamatkannya. Tapi satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka berdua adalah Kin harus menang. Indra keluar untuk memberinya waktu 1 menit. Saat Indra kembali, Kin meminta Abby untuk merelakannya dan berjanji agar dia tidak akan mengaku bahkan setelah Kin pergi. Karena jika Abby mati, pengorbanan Kin akan sia-sia. Abby berjanji tidak akan mengaku dan tidak akan lagi meminum pil itu.
Di Eligius, Raven menemukan bahwa kru Gagarin mencoba meretas sistem. Murphy ingin menghubungi Bellamy untuk memberitahunya, tapi Raven bersikeras bahwa dia bisa mengatasinya. Di dalam bunker, Kane melawan petarung lain, tetapi dia hanya berdiri diam menolak untuk bertarung. Octavia dengan marah memasuki arena dan mengulangi kalimatnya, dia adalah One Crew atau musuh One Crew. Octavia menendang Kane dan memaksanya untuk bertarung. Saat dia akan membunuhnya, mereka mendengar suara keras dari atas bunker. Indra meminta Octavia untuk berlindung, tapi dia menolak. Perlahan seseorang turun ke dalam bunker. Ternyata itu adalah Bellamy dan Octavia memeluknya. Berikutnya Clark masuk dan Octavia menyambutnya dengan kaget. Setelah itu Diyoza dan McCreary masuk. Sebelum mereka membahas itu, Clark ingin bertemu dengan ibunya. Kemudian Indra mengantarkan Clark untuk bertemu Abby dan Bellamy memperkenalkan Diyoza kepada Octavia. Diyoza meminta semua orang untuk bersiap, tetapi tidak ada yang bergerak seorang pun sampai Octavia mengizinkannya. Ketika McCreary bertanya berapa banyak orang yang harus dipersiapkan, Bellamy menjawab 1.200, tetapi Octavia mengatakan 814 orang. Kemudian Diyoza memberitahu Shaw jumlah orang yang mereka selamatkan hari ini adalah 814 orang. Sementara itu Shaw memberitahu Diyoza bahwa dia masih terkunci dari sistem. Dia mengakui gadis yang berada di kapal Eligius sangat cerdas dan dia akan mengabarinya saat dia berhasil. Di Eligius, Raven dikagetkan Murphy yang secara tiba-tiba muncul dari tempat tidur tahanan. Raven kesal dan pergi, kemudian Raven meminta maaf kepada Murphy atas sikapnya yang menyebalkan sebelumnya. Raven hanya takut dia tidak bisa mencabut kabelnya. Murphy tahu itulah sebabnya dia tinggal di sana dan Murphy akan melakukannya, sehingga Raven tidak perlu melakukannya. Di bunker, Indra membawa Clark ke tempat Abby dan mereka bertemu kembali dengan penuh air mata. Abby bertanya soal Marcus dan Indra akan membawanya ke bawah. Setelah itu terserah kepada Abby. Octavia adalah orang pertama yang diangkat. Gaya dan orang-orang One Crew lain mengiringi dengan kata-kata dari Abu mereka akan bangkit. Saat Miller dikeluarkan dari bunker, Bellamy melihat pistol Miller. Dia berbicara dengan Octavia karena kesepakatannya dengan Diyoza bahwa orang-orang bunker tidak akan membawa senjata. Tapi Octavia menegaskan bahwa itu bukan kesepakatannya. Bellamy meminta Octavia untuk berbicara secara pribadi. Kemudian mereka berdua berbicara. Bellamy ingin tahu mengenai pertarungan yang dia lihat sebelumnya dan bagaimana itu bisa terjadi. 6 tahun adalah waktu yang sangat lama. Situasi telah berubah. Octavia mengatakan bahwa dia juga telah berubah. Bellamy ingin membicarakan banyak hal. Octavia setuju, hanya saja tidak untuk sekarang. Octavia tidak mempercayai orang-orang Diyoza. Bellamy juga tidak mempercayainya, tetapi Bellamy ingin Octavia mempercayai kakaknya karena mereka punya keuntungan. Saat Kane diangkat keluar bunker, Indra memberikan kunci borgol. Dia memberitahu Kane untuk pergi saat malam. Jika Kane tertangkap, Indra tidak akan bisa membantunya. Setelah itu, Abby dikeluarkan dari bunker. Diyoza melihat dari atas dan memberitahu McCreary bahwa itu adalah dokternya. Di Gagarin, Diyoza dan Shaw mendiskusikan bagaimana keadaan orang-orang mereka di Eligius yang tertutup rapat. Diyoza teringat bahwa mereka masih punya akses ke pintu pendaratan. Dia meminta Shaw untuk membuka semuanya, tapi menurut Shaw itu bisa membunuh Raven dan juga Murphy. Tapi Diyoza tidak peduli karena mereka berdua bukan orang-orangnya. Mereka juga sudah menemukan dokternya dan saatnya untuk mengakhiri semua ini. Di Eligius, Raven dan Murphy sedang bermain bola. Tiba-tiba alarm berbunyi, pintu pendaratan timur telah terbuka. Raven menyadari bahwa Diyoza mencoba membunuh mereka berdua dengan menghisap semua oksigen.
Mereka harus menarik kabelnya sekarang juga, tapi mereka berdua belum siap untuk mati. Shaw menyadari bahwa para tahanan telah terbangun. Ternyata Riven telah membuka semua kapsulnya. Hal itu memaksa Diyoza dan Shaw untuk menutup kembali pintu ruang pendaratan. Jika mereka tidak menutupnya sekarang juga, maka semua orang-orangnya akan mati. Sementara itu di Eligius, semua para tahanan berbadan besar telah terbangun. Di luar bunker, Diyoza tidak dapat menemukan Abby. Ternyata Clark telah menyembunyikan Abby dan juga Kin. Namun tiba-tiba mereka bertiga mendengar suara ledakan. Diyoza mengancam orang-orang One Crew dengan senjata meriam Sonic. Ketika Bellamy tidak dapat menghubungi Riven melalui radio, Diyoza menyatakan kesepakatan batal, tapi tidak seorang pun harus tersakiti. Diyoza menuntut agar Clark mengeluarkan Abby, tapi Octavia mencoba untuk menghalanginya. Abby keluar dan menyerahkan dirinya. Dia akan ikut tanpa perlawanan, namun dengan syarat bahwa Diyoza juga harus membawa Marcus Kin. Saat Abby dan Kin dibawa pergi, Diyoza mengumumkan kepada semua orang bahwa lembah itu adalah miliknya dan mereka akan menggunakan kekuatan luar biasa untuk melindunginya. Selama One Crew tinggal di Polis, Diyoza tidak ada masalah, sementara Riven dan Murphy akan dijadikan sebagai jaminan. Saat orang-orang Diyoza mulai pergi, Sesbangka melihat Octavia memelototinya. Dia dengan marah dan menembaknya. Seorang penjaga One Crew menyelamatkannya. Octavia terpental sementara penjaga itu hancur oleh senjata meriam Sonic. Kekacauan terjadi saat Diyoza dan orang-orangnya dengan panik bergegas pergi menuju pesawat. Di Gagarin, Diyoza memerintahkan Shaw untuk menembakkan rudal ke kerumunan dan juga bunker. Shaw harus dipaksa dengan todongan senjata untuk meluncurkan rudal. Tapi dia yang menerbangkan pesawat itu. Jika McCreary menembak Shaw, maka mereka semua akan mati. Kemudian Shaw menemukan bahwa Riven telah mengubah kode peluncuran dari jarak jauh. Saat mereka bersiap untuk lepas landas, tiba-tiba McCreary menembak Sesbangka dengan tembakan di kepala. Octavia menyalahkan Bellamy karena dia telah mempercayainya. Saat Miller bertanya apa yang harus mereka lakukan, kemudian Octavia menyatakan bahwa mereka akan berperang. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 5 episode 4. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.